Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Ayu Asti Aditya. Dan saya Selma Kamelia. Senang sekali bisa kembali menemani teman-teman. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu konsep penting dalam akuntansi manajemen. Manajemen berdasarkan aktivitas atau yang lebih dikenal dengan Activity Based Management atau ABM. Kalau mendengar istilahnya, mungkin terdengar cukup rumit. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan activity based management? Sebenarnya, konsepnya cukup sederhana. Activity based management adalah metode manajemen yang berfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam sebuah perusahaan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya yang tidak perlu, dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Jadi, perusahaan tidak hanya melihat hasil akhirnya, tetapi juga memperhatikan setiap proses yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Berarti perusahaan akan menganalisis setiap aktivitas yang ada, lalu menentukan apakah aktivitas tersebut benar-benar memberikan manfaat atau justru hanya membuang waktu dan biaya. Betul sekali. Dalam ABM, setiap aktivitas akan dievaluasi. Aktivitas yang memberikan nilai tambah akan dipertahankan atau ditingkatkan. Sedangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah akan dikurangi bahkan dihilangkan. Dengan begitu, perusahaan bisa bekerja lebih efisien. Lalu bagaimana hubungan ABM dengan activity based costing atau ABC yang sering kita pelajari? Hubungannya sangat erat. Activity Based Costing atau ABC digunakan untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Nah, informasi biaya dari ABC kemudian dimanfaatkan oleh Activity Based Management atau ABM untuk membantu manajemen mengambil keputusan dalam memperbaiki proses bisnis. Jadi, bisa dikatakan kalau ABC ini menyediakan datanya, sedangkan si ABM menggunakan data tersebut untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Berarti keduanya saling melengkapi ya. ABC menghitung biaya, sedangkan ABM membantu perusahaan menentukan langkah perbaikannya. Benar sekali, misalnya nih, sebuah perusahaan menemukan bahwa proses pemeriksaan produk dilakukan berulang kali karena sering terjadi kesalahan produksi. Dari data tersebut, manajemen menyadari bahwa penyebab utamanya adalah kualitas bahan baku yang kurang baik. Akhirnya, perusahaan memutuskan menggunakan pemasok yang lebih berkualitas, sehingga jumlah pemeriksaan bisa dikurangi, biaya menurun, dan proses produksi menjadi lebih cepat. Nah, itu contoh yang mudah dipahami. Jadi bukan hanya memangkas biaya, tetapi juga memperbaiki penyebab masalahnya. Nah, betul, itulah mengapa tujuan utama IBM bukan sekedar mengurangi pengeluaran, tetapi meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja secara keseluruhan. Kalau begitu, apa saja manfaat yang bisa diperoleh perusahaan dari penerapan activity based management? Manfaatnya cukup banyak. Yang pertama, perusahaan dapat mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah sehingga dapat dihilangkan. Yang kedua, yaitu biaya operasional menjadi lebih terkendali. Yang ketiga, produktivitas dan kualitas produk meningkat. Yang keempat, proses kerja menjadi lebih efektif sehingga kepuasan pelanggan juga ikut meningkat. Selain itu, keputusan yang diambil manajemen juga menjadi lebih tepat karena berdasarkan pada informasi yang akurat mengenai aktivitas perusahaan. Benar, namun penerapan IBM juga memiliki tantangan. Perusahaan harus mengumpulkan data yang cukup lengkap mengenai setiap aktivitas. Selain itu, dibutuhkan kerjasama dari seluruh bagian perusahaan karena perubahan proses kerja seringkali memerlukan penyesuaian budaya kerja. Jadi, keberhasilan ABM tidak hanya bergantung pada sistemnya, tetapi juga pada komitmen seluruh karyawan untuk terus melakukan perbaikan.
Tepat sekali. Jika diterapkan dengan baik, ABM dapat membantu perusahaan menjadi lebih kompetitif karena mampu menghasilkan produk berkualitas dengan biaya yang lebih efisien. Kalau kita simpulkan dari pembahasan hari ini, manajemen berdasarkan aktivitas atau activity-based management merupakan pendekatan yang berfokus pada analisis setiap aktivitas dalam perusahaan. Dengan menghasilkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan meningkat aktivitas yang bermanfaat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memperbaiki kualitas produk, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu teman-teman memahami konsep activity-based management dan manfaatnya dalam dunia bisnis. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.